Jadi tahun 2007 itu ya, masa kepemimpinan Bupati Ance pernah menerbitkan ya suatu buku yang menurut saya keren banget. Judulnya itu Batik Indramayu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Murad Maulana. Teman-teman, saya pulang sore nih sendiri, biasanya sama temen karena udah pada duluan, ya udah saya sendiri nggak apa-apa. Teman-teman, khususnya warga Indramayu ya, dimanapun berada. Jadi tahun 2007 itu ya, masa kepemimpinan Bupati Ance pernah menerbitkan ya suatu buku yang menurut saya keren banget. Judulnya itu Batik Indramayu ya, terbit tahun 2007. Kalau nggak salah yang jadi salah satu kata pengantarnya itu dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Indramayu, dan kayaknya itu yang menerbitkannya juga Ibu Ana waktu itu. Nah, buku ini bagus banget ya teman-teman, terkait batik Indramayu. Nah, batik Indramayu sendiri itu disebut juga batik Dermayon. Nah, sering juga disebut batik pesisir ya. Jadi dipengaruhi ya dari daerah Jawa Tengah, dalam hal ini Lasem ya. Ragam hias naturalis. Jadi batiknya itu tidak ada pakem ya. Tidak ada batasan mengikat lah. Motifnya itu konon katanya di buku itu disebutkan ya sangat dinamis, ritmis, dan gaya perpaduan ya dari berbagai pengaruh. Misalnya dari negeri Cina. Nah, selain itu juga tentu saja ya perpaduannya itu bukan hanya dari luar ya, tentunya dari dalamnya lokal, dari Hindu, Islam ya. Jadi percampuran lah. Dan biasanya motifnya juga ya berupa flora dan fauna. Nah, konon katanya di buku tersebut disebutkan ya, batik klasik Indramayu ya, sudah dimulai masa Kerajaan Demak atau sekitar tahun 1527. Jadi konon katanya saat itu banyak pengrajin dari Lasem hijrah ke Indramayu, teman-teman. Nah, buku batik ini teman-teman yang tinggal di Indramayu ya bisa baca di Perpustakaan Umum Daerah Indramayu. Ini buku ini sayangnya nggak tahu ada kelanjutannya nggak ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3-nya. Di buku itu ada 143 motif ya. 50 motif sudah ada sertifikatnya. Nah, sisanya masih dalam proses hak cipta ya. Di Indramayu itu ada 2 daerah besar ya, yang penghasil batiknya itu. Kalau di Indramayu di Pauman sama Pabean Udik, terus kalau di Kecamatan Sindang itu ada Penganjang ya, Babadan sama Terusan. Nah, kalau saya sendiri ada temen di Terusan ya, namanya Batik Indra, itu teman saya waktu SMA. Teman-teman, saya akan coba bercerita 2 motif saja untuk kali ini ya. Nanti saya akan buat secara seri karena ada banyak. Kemungkinan setiap saya sembari jalan nih saya akan sharing terkait motif batik Indramayu ya. Kali ini 2 saja. Apa aja? Oke, yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu motif kembang suket. Jadi motif ini diangkat dari kisah di sekitar masyarakat Indramayu. Mengingat kembang suket banyak tumbuh di sekitar perkarangan rumah penduduk ya. Suket itu rumput bahasa Indonesia, teman-teman. Di tanaman ini merupakan tanaman liar, tumbuh dengan subur dan tidak memerlukan pemeliharaan. Bentuk kembangnya kecil-kecil dan banyak. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua motif kembang pete. Nah, kalau kembang pete merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah pegunungan di Kabupaten Subang dan Sumedang yang berbatasan dengan wilayah Indramayu bagian selatan. Buah biji pete ini
banyak dikonsumsi masyarakat karena rasanya yang khas dan digemari oleh orang-orang Indramayu. Sebagai makanan lalaban dan dibuat sambal goreng. Sebagai wujud apresiasi pembatik akan kecintaan masyarakat terhadap panganan yang satu ini, maka dibuatlah motif kembang pete. Jadi kembang pete ini mengingatkan saya lagu Iwan Fals ya teman-teman. Kembang pete. Emang betul ya, kembang pete atau peteknya ya malah itu sering kali buat lalaban. Saya sendiri sering makan juga ya. Jadi lalaban dipakai sambal terasi, terus ada sayur asem ya, tempe tahu gitu, ikan asin. Kembang pete. Jadi teman-teman dua dulu ya. Nanti dilanjut lagi untuk motif lainnya. Sementara dua itu dulu. Tadi juga saya baca karena takutnya ada yang salah. Jadi sembari berhenti sejenak tadi ya. Itu aja, nanti kapan-kapan dilanjutin lagi ya terkait batik Indramayu ini ya, motifnya, karena masih ada banyak lagi ya. Salam jaki, salam sehat selalu teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.